Oke, tadi adalah contoh-contoh di teks keagamaan dan maka dalam susunan semacam itu pastilah mengandung sastra. Kemudian apakah kemudian teks-teks konstitusi dalam hal ini undang-undang masuk dalam wilayah sastra? Teman-teman, saya pengen kemudian menantang teman-teman untuk bermain tebak-tebakan gitu. Jadi sengaja saya menulis ini teks konstitusi satu tanpa memberitahu sebenarnya ini apa, gitu, teks apa. Mungkin ada yang punya ide ini teks apa? Mungkin bisa diperbesar Mas untuk supaya tebakannya agak masuk akal. Salah satu dari teman-teman mungkin pengen menebak. Raja. Next. Raja apa itu? Kolo Cokro apa-apa? Hurufnya, dari hurufnya, apakah ini merupakan huruf yang teman-teman kenal? Paling aman Semit. Kan ini jeronya anak Akadia, Sumeria, Arab, Yahudi dan lain sebagainya. Paling aman Semit. Oke, ini adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah uh, suatu naskah yang disepakati antara Kanjeng Nabi Muhammad dengan penduduk kota Madinah dan bagaimana pemerintahan di Madinah dijalankan. Apakah ini termasuk bagian dari sastra atau tidak? Mungkin ini nanti yang akan kita diskusikan selanjutnya. Next, Mas. Oke, diperbesar Mas bagian tulisannya supaya teman-teman menebaknya agak keren. Déclaration de droit de l'homme et du citoyen. Apa ini? Teks apa ini? Sejarah revolusi Prancis apa tokoh-tokoh revolusi Prancis? Maksudnya ini teks apa? Menurut teman-teman, nebak salah pun nggak apa-apa gitu, karena kita main tebak-tebakan aja. Ya, ramalan. Sejarah negara-negara mulai terbentuk. Kata kuncinya ini adalah bagian dari teks konstitusi, yang pastinya ini adalah semacam undang-undang. Teman-teman sekalian, ini adalah teks deklarasi kesetaraan manusia, deklarasi HAM, yang mana dari teks ini kemudian lahirlah kesetaraan, tidak ada lagi bedanya antara Rai dan Sitoyen, tidak ada lagi perbedaan antara kaum bangsawan dengan kaum proletar, kaum merakyat, kaum jelata. Home itu bukan dalam arti rumah ya, tapi human bahasa Inggrisnya, jadi umat manusia. Ini teks deklarasi itu. Dan next, ini paling jelas karena tulisannya sangat jelas. Perlebar. Ada yang pengen berpendapat tentang gambar ini?
EYD. Jadi ada ide tentang gambar ini mungkin? Jadi saya mencarinya sebenarnya undang-undang RIS, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, munculnya gambar ini di Google. Tapi saya juga tidak terlalu yakin isinya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Penerbit KNI Cabang Probolinggo, bagian penerangan. Jadi dugaan saya, karena saya bukan paham di sejarah ya. Jadi kita pernah mengenal istilah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian mungkin di tingkat provinsi ada, dan di tingkat cabang, mungkin di tingkat kota kabupaten ada KNI juga, mungkin seperti itu. Dan ini jelas adalah bentuk undang-undang. Lalu apakah undang-undang itu merupakan bagian dari sastra? Padahal syarat suatu aturan adalah lex serta, undang-undang itu harus jelas. Tapi apakah mungkin ada muatan-muatan sastra dalam undang-undang? Itu yang nanti akan kita diskusikan, dan teman-teman mungkin saya berharap nanti akan lebih dominan untuk membahas ini. Next Mas. Teks Konstitusi 4 ini yang keren, mungkin bisa dipergede. 3 Laws of Robotics. 3 undang-undang robot. Kalau teman-teman pernah nonton film-film yang futuristik ya, bahwasanya ada seorang Rusia kalau nggak salah bernama Isaac Asimov. Ini mengimajinasikan bahwa kelak di kemudian hari maka robot ini akan semakin banyak dan akan melayani manusia. Maka karena robot ini memiliki imajinasi si Asimov ini, karena robot ini memiliki kecerdasan buatan ya, artificial intelligence, sehingga mereka bisa melayani manusia. Maka perlu ada undang-undang yang harus dipatuhi oleh para robot. Jadi ini gak terlalu mengejutkan lah yo, maksudnya yang film-filmnya suaka kan. 3 Laws of Robotics. Yang pertama adalah sebuah robot atau seorang robot ya, sebuah robot ya, tidak boleh melukai manusia atau membuat manusia dalam posisi berbahaya. Tidak boleh melukai manusia atau membiarkan manusia dalam posisi berbahaya. Yang kedua, sebuah robot harus mematuhi perintah yang diberikan oleh manusia, kecuali dalam perintah itu ada pertentangan dengan pasal pertama. Lho iya tenan iki, munine ngono. Dan yang ketiga, sebuah robot harus melindungi eksistensinya sendiri, melindungi dirinya sendiri sejauh perlindungan dirinya itu tidak bertentangan dengan pasal pertama dan pasal kedua. Ini undang-undang ini dibikin oleh manusia dan harus dipatuhi oleh robot. Karena sastra itu enek sifat-sifat imajinatif dan lain sebagainya loh. Iki malah imajinasinya ini mendekati kayak undang-undang tenan gitu. Iya, akhirnya enek film sing robot demo judulnya I, Robot, bintangnya Will Smith. Katanya keluar tahun 2002. Gitu ya. Iki undang-undang yang apakah ini termasuk dalam ranah kajian sastra? Gitu. Oke, next. Jurnalistik sastra dan kekuasaan. Wah, iki. Terjemahan kontemporer dari media adalah media jurnalistik. Jadi ketika saya ngomong media gitu, makanya nangkepnya mesti media pemberitaan lah, semacam itu. Jadi ini wes common sense ya, kita semua berpikir seperti itu. Kowe cah apa, aku cah media, berarti wartawan, kurang lebih seperti itu. Seringkali jurnalistik disajikan dalam kata-kata yang dipilih.
sehingga mendekati kualifikasi sastra standar. Seringkali, bukan selalu ya, seringkali jurnalistik itu disajikan kata-kata yang memang benar-benar dipilih gitu. Misalnya kemarin Pangeran Philip mati, kalian pernah baca nggak Pangeran Philip tewas gitu? Cari saja satu headline yang memberitakan, yang menuliskan suaminya si Ratu Elizabeth ini tewas gitu. Atau nganggo frase yang lain, nek gak meninggal dunia wafat yo mangkat. Jadi ada frase-frase itu sing saya cari-cari yang tewas gak enek tenan mas, serius. Karena si Pangeran Philip ini adalah orang kedua terkuat setelah Ratu Elizabeth, suamine soalnya. Tapi nek gerombolan pencuri dilumpuhkan dengan timah panas sampai tewas gitu, itu banyak. Tapi nek Pangeran Philip, saya rasa jurnalis yang paling liar pun akan berpikir 10 kali sebelum menuliskan kata tewas gitu. Saking kemudian sastra dan jurnalistik ini memiliki hubungan, ya aku bukan kemudian menyimpulkan, ya ini pandangan saya aja gitu. Sejumlah media mendedikasikan diri untuk mengangkat jurnalisme sastrawi sebagai ruh jurnalistiknya. Contoh yang paling deklaratif adalah Tempo sebagai jurnalis sastrawi, itu masyhur. Next mas. Ini jurnalisme sastrawi mungkin bisa diperbesar gambarnya. Jadi enek tenan ngono iki gak imajinasine Mas Zen tenan, jurnalisme sastrawi iku enek tenan. Oh gak lagi ngarang-ngarang gitu Mas Zen. Iki katanya kayak semacam buku atau pamflet acara gitu. Jadi saya cari di Google jurnalisme sastrawi dan enek tenan. Antologi liputan mendalam dan memikat. Jadi gelem gak gelem ya jurnalistik yang jare mengabarkan tanpa tendensi, itu tetap duwe tendensi untuk dibaca. Ngapain gue nulis nek gak diwaca kan? Gitu. Next mas. Ini koran Tempo diperlebar. Ini salah satu bagian dari koran Tempo. Generasi kedua jurnalisme sastrawi, #narasi dan lain sebagainya. Jadi menyajikan suatu laporan dengan menuturkan sehingga iyo gelem gak gelem enek muatan sastra di dalamnya gitu. Yuk nyaris lah gak iso dihindari gitu. Next. Iki salah satu bukti bahwa kadang-kadang dipilih kata-kata atau dirangkai kata-kata untuk memikat pembaca itu seperti itu. Tentu saja karena ini jenenge kantor berita itu kan korporasi itu perusahaan, tujuan akhir dari suatu badan ekonomi itu mesti mencari untung. Nek nulis yang ini oplai iso naik. Coba. Ini gambar siapa teman-teman? Ada yang mengenal? Anas Urbaningrum. Di belakangnya SBY. Dan tulisan yang nampak di cover itu adalah buruk Anas partai dibelah. Ini kan apa ya, mirip-mirip karo peribahasa Melayu, buruk muka cermin dibelah. Tapi untuk kepentingan jurnalistik jelas, kepentingan jurnalistik dibalik kepentingan jurnalistik itu adalah kepentingan yang lain, bisa jadi motif ekonomi, bisa jadi motif kekuasaan. Sehingga dibuatlah headline seperti ini, buruk Anas partai dibelah. Kurang sastra macam apa kalau kita memandang ini kan? Next mas, next. Oke, dalam banyak koran itu pastilah ada editorial atau dalam koran-koran tertentu dibahasakan sebagai tajuk rencana. Disitulah sebenarnya si pemilik koran atau orang-orang yang terlibat dalam koran itu boleh berekspresi baik secara sastrawi ataupun secara apapun. Boleh menulis sebebas-bebasnya. Tapi kebanyakan memang dirangkai sesuai dengan subjektivitas dia. Atau bahasa formal dari koran itu adalah bagaimana media ini membaca realitas gitu. Pendapat subjektif dari koran berita itu paling sah
jika ditulis dalam bentuk editorial. Tajuk rencana Nyepi itu Universal dan Mutakhir ini oleh harian Bali Post dan lain sebagainya. Ini bagaimana kemudian dia dengan kultur Balinya yang sangat ada tradisi Hindu di sana, bagaimana dia menyambut Nyepi dan lain sebagainya, maka lahirlah editorial ini. Oke, next Mas. Jurnalistik, sastra, dan erotisme. Ketiganya itu ada persinggungan di ketiganya, paling banyak. Jadi erotisme itu juga bisa disajikan dalam bentuk sastra, jurnalistik pun demikian. Lalu apa jadinya kalau ketiga-tiganya itu dikawinkan, jadi apa itu? Bisa diperbesar Mas? Koran Lampu Merah, judulnya panjang banget. Waktu kecil mau diperkosa, anunya masih sempit, cuma digesek 2 orang, cuma digesek-gesek doang. Tiap hari dikasih 20.000 udah BG, anunya muat baru diperkosa deh. Ini judul macam apa itu? Loh iya itu headline loh Mbak, piye maksudmu? Ini headline. Jadi kehebatan sastra adalah sastra bisa berkombinasi dengan kepentingan apapun itu. Bahkan yang kepentingan paling intim dari manusia yaitu erotisme itu. Iso ning kono, ning koran Lampu Merah. Next. Ini adalah contoh yang lain. Ini juga judul berita dibikin gede Mas. Cowok UI nginep di apartemen pacar. Pagi-pagi ibunya datang. Takut ketahuan jadi Spiderman, kabur lewat balkon, kepleset jatuh dari lantai 11. Ini judul capiye itu Tapi ini apa ya, gelem gak gelem dengan dinarasikan seperti ini. Iki koyok-koyoki paragraf pertama ditampilkan sebagai judul. Tapi inilah jurnalistik, mbak arani gak piye, wong iki koran Lampu Merah, mereka duwe kantor, mereka wartawan gelem gak gelem di UKW kan gitu ya. Yo, ini jurnalistik kita itu. Ada di Ampura. Next Mas. Jadi dengan memperluas cakupan sastra di sini dengan berbagai macam fenomena-fenomena itu, saya punya suatu konklusi yaitu sastra sebagai dirinya sendiri pun mengalami dilematika, yaitu sastra yang lahir dari realitas. Tapi ya, sastra itu lahir dari realitas, jadi realitas dulu baru lahirlah sastra. Kalau kemarin kita di akhir diskusinya sempat ada konklusi semacam itu. Tapi kerap kali sastra itu dieksploitasi untuk kepentingan yang profan gitu. Untuk kepentingan yang receh sekali. Untuk kepentingan supaya korannya terjual gitu. Yang kemudian konklusi kedua saya di sesi ini adalah kerap kali sastra menjadi alat yang efektif untuk menyembunyikan suatu niat jahat. Jadi bagaimana supaya seorang cewek itu mau kita ajak kenalan gitu. Kita menggunakan bahasa ta'aruf, kita menggunakan opolah seolah-olah perintah agama gitu lah ya untuk saling mengenal dan lain sebagainya. Mode-mode gombalan receh itu bersastra lah itu. Sehingga kemudian tidak pernah ada sastra yang murni untuk keindahan itu sendiri atau kepuasan si pembuat itu sendiri. Jadi dan akhirnya memahami sastra sebagai hasil budaya manusia dikembalikan pada tafsir masing-masing individu secara personal. Jadi bagaimana Anda memahami sastra ya itu tafsir pribadi Anda. Akhirnya seperti itu. Tetapi desain awal yang pengen saya berbagi dengan teman-teman adalah memperkuat cakupan itu, memperluas cakupan itu yang semula kita menganggap bahwa bersastra itu hanya bersyair dan sebagainya saja menjadi lebih luas. Dan saya sangat berharap
apa yang kita diskusikan berlama-lama ini akan ada penolakan dari argumentasi saya, dari teman-teman, sehingga kemudian diskusi ini bisa berkembang dan ada tukar tambah pengetahuan di antara kita. Saya rasa untuk bagian kedua selesai di sini presentasi saya. Untuk selanjutnya saya berharap ada interaksi ya, baik di antara teman-teman ataupun teman-teman dengan saya ataupun sesama kita. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.